Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Miss Reza Delia. Di sini Miss mengampu mata pelajaran matematika wajib. Oke, di sini Miss akan menjelaskan tentang materi pokok yang akan kita pelajari di kelas 10 semester ganjil. Bab yang pertama nih, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Bab yang kedua, persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional. Bab yang ketiga, sistem persamaan linear 3 variabel atau SPTLTV. Lalu yang keempat, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel atau SPTLDV. Oke, kita langsung masuk ke nilai mutlak. Di sini Miss akan menjelaskan tentang submateri yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama nih, kita akan mempelajari tentang definisi nilai mutlak. Apa sih itu nilai mutlak? Nanti akan dijelaskan. Lalu yang kedua, sifat-sifat dari nilai mutlak. Yang ketiga, persamaan nilai mutlak. Dan yang terakhir adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sebelum kita masuk ke materi nilai mutlak, kita akan membahas tentang materi prasyarat. Jadi, di sini materi prasyarat adalah materi yang diharapkan kalian sudah menguasainya sebelum memasuki materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, materi prasyaratnya di sini adalah operasi hitung bilangan bulat. Apa sih operasi hitungnya itu? Ada 4 macam. Sudah kita pelajari dari SD nih. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini Miss mereview kembali bagaimana sih langkah-langkah operasi hitung bilangan bulat itu. Nah, yang pertama nih, kerjakan terlebih dahulu operasi bilangan yang terdapat dalam tanda kurung. Ingat, yang pertama, harus kerjakan yang ada tanda kurungnya dahulu. Lalu yang kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Lalu kerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi dari tadi 4 operasi itu, yang paling utama yang dikerjakan adalah yang perkalian dan pembagian. Lalu yang terakhir nih, operasi perkalian dan pembagian itu setara. Jadi pengerjaannya harus dilakukan dari yang kiri atau dari yang depan. Sama halnya dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi kerjakan dahulu yang paling depan. Contohnya nih, 2 dikali 10 dibagi 5. Manakah yang harus dikerjakan lebih dahulu? Yang dikerjakan lebih dahulu adalah yang paling kiri, yaitu perkalian. Oke, lebih mudahnya, misalkan bahas tentang contoh soal. Di sini, hitunglah hasil dari operasi hitung negatif 25 dikali 8 ditambah negatif 9 dibagi 2 dikurang 7. Ingat, siapakah yang terlebih dahulu kita kerjakan? Yang pertama adalah yang ada tanda kurung. Jadi kita kerjakan dulu yang 8 ditambah negatif 9 dan 2 dikurang 7. Jadi hasilnya berapa? 8 ditambah negatif 9 adalah negatif 1. 2 dikurang 7 adalah negatif 5. Nah, sekarang yang mana terlebih dahulu? Perkalian dulu atau pembagian? Di sini karena setara, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang di kiri. Jadi yang perkalian, kita kerjakan negatif 25 dikali negatif 1, baru kita bagi dengan negatif 5. Maka hasilnya adalah negatif 25 dikali negatif 1 adalah 25. 25 dibagi negatif 1 berapa? Ya, benar, negatif 5. Oke, jadi hasil penyelesaian di sini adalah nilainya negatif 5. Oke, kalau sudah paham tentang operasi
hitung bilangan bulat, maka kita langsung masuk ke materi tentang nilai mutlak. Apa sih itu tentang nilai mutlak? Nilai mutlak itu dinotasikan dengan simbol garis 2 yang saling mengapit. Dan didefinisikan sebagai jarak antara sebuah bilangan dan 0 pada sebuah garis bilangan. Nah, konsep nilai mutlak ini sendiri sering digunakan pada panjang atau jarak yang menyatakan sesuatu hal yang tidak pernah negatif. Jadi, penerapan dari nilai mutlak ini adalah tentang panjang, jarak. Mungkin nggak suatu panjang atau jarak itu bernilai negatif? Misal nih, panjang meja itu negatif 5 cm. Mungkin nggak? Nggak kan? Maka dari situ kita menggunakan konsep nilai mutlak. Oke, secara matematis, definisi nilai mutlak itu kita definisikan sebagai untuk setiap bilangan real X, nilai X disimbolkan dengan mutlak X, didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X akan sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi nilai X itu akan bakal positif jika X-nya itu sendiri adalah lebih dari 0. Dan mutlak X akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Itu ya. Contoh nih, misalnya X-nya 2. Maka karena 2 lebih dari 0, maka nilainya adalah 2. Contoh lagi nih, mutlak negatif 1. Karena negatif 1 itu kurang dari 0, maka hasilnya jadi negatif 1. Yaitu hasilnya juga 1. Jadi mau dia positif atau negatif, hasil akhirnya bakal positif. Gitu ya tentang nilai mutlak. Oke, untuk lebih paham lagi, Miss jelaskan tentang contoh soal. Selesaikan operasi hitung nilai mutlak berikut ini. Yang pertama, mutlak 3. Yang kedua, mutlak negatif 5. Yang ketiga, mutlak 8 dikurang 14. Yang keempat, mutlak dari mutlak 3 dikurang 6 dikurang 2. Oke, ingat definisi nilai mutlaknya. Mutlak X akan bernilai positif jika X-nya lebih dari 0. Mutlak X akan bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Nah, yang pertama nih, mutlak 3. 3 kan lebih dari 0. Maka mutlak 3 hasilnya adalah 3. Lalu, yang kedua nih, mutlak negatif 5. Negatif 5 itu kan kurang dari 0. Maka mutlak dari negatif 5 itu kita tambahkan lagi negatif. Jadi negatif dalam kurung negatif 5. Berapa hasilnya? Yaitu 5. Yang ketiga nih, mutlak dari 8 dikurang 14. Kita selesaikan dulu yang di dalam tanda mutlaknya. 8 dikurang 14 berapa? Negatif 6. Maka mutlak dari negatif 6 adalah negatif kali negatif 6 sama dengan 6. Kalau kalian sudah paham tentang konsep nilai mutlak, kalian tinggal jawab aja. Misalnya nih, langsung cepet aja. Mutlak dari negatif 10 berapa? 10. Mutlak dari 12 berapa? 12. Langsung aja, nggak perlu pakai negatif dalam kurung negatif 10 lagi. Kalau sudah paham, oke? Lalu yang keempat, mutlak dari mutlak 3 dikurang 6 dikurang 2. Yang mana yang harus diselesaikan dulu? Yang itu yang di dalam mutlaknya yang paling dalam, yaitu mutlak 3 dikurang 6. Berapa? Hasilnya mutlak negatif 3. Mutlak negatif 3 berapa? 3. Maka mutlak dari 3 dikurang 2 adalah mutlak negatif 1. Mutlak negatif 1 berapa? 1. Oke, lanjut ke sifat-sifat nilai mutlak. Di sini sifat-sifat nilai mutlak ada 8.
Sifat yang pertama yaitu mutlak X itu sama dengan mutlak negatif X itu sama dengan mutlak X. Lalu yang kedua, mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Yang ketiga, mutlak X dikuadratkan sama dengan mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Lalu jika untuk sembarang bilangan X dan Y adalah bilangan real, berlaku sebagai berikut. Jadi jika mutlak X dikurang Y itu akan sama dengan mutlak Y dikurang X. Terus yang kelima, mutlak XY itu sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Jadi bisa dipisah tuh, X dan Y-nya. Lalu yang keenam, mutlak dari X per Y itu sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Sama kayak perkalian, itu bisa dipisah. Lalu yang ketujuh dan ke-8 itu adalah tentang pertidaksamaan. Mutlak X ditambah Y itu kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Lalu yang ke-8 adalah mutlak X dikurang mutlak Y kurang dari mutlak X dikurang Y. Oke, untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama nih, nilai dari mutlak 2 ditambah mutlak 5 dikurang mutlak 9. Berapakah hasilnya? Cara mengerjakannya adalah dengan selesaikan semua yang ada tanda mutlaknya. Jadi dihitung mutlak negatif 2 berapa? 2. Mutlak 5 berapa? 5. Mutlak negatif 9 berapa? 9. Nah, setelah dikeluarkan semua mutlaknya, baru dihitung operasi bilangan bulatnya. 2 ditambah 5 dikurang 9 berapa? Ya, benar, negatif 2. Maka, hasil dari operasi bilangan bulat ini, hasilnya adalah negatif 2. Oke, kita masuk ke contoh yang ke-2. Nilai dari nilai dari mutlak negatif 2 dikali 3 dikurang mutlak 9 dikali mutlak negatif 10 dibagi 5. Sama seperti yang tadi, kita selesaikan dahulu yang ada tanda mutlaknya. Siapa yang ada tanda mutlaknya? Yaitu mutlak dari negatif 2 dikali 3, mutlak 9, dan mutlak negatif 10 dibagi 5. Mutlak dari negatif 2 dikali 3 berapa? Ya, benar, negatif 6. Lalu, 9 tetap 9. Terus yang ketiga, negatif 10 dibagi 5. Berapa hasilnya? Ya, benar, negatif 2. Oke, sekarang kita keluarkan yang ada tanda mutlaknya. Mutlak dari negatif 6 berapa? 6. Mutlak dari 9 berapa? 9. Mutlak dari negatif 2 berapa? 2. Nah, sekarang kita tinggal hitung operasi bilangan bulatnya. Di sini ada pengurangan dan perkalian. Siapa dulu yang kita kerjakan? Ingat, langkah dari operasi bilangan bulat yang kedua. Jika ada perkalian dan pengurangan, maka yang didahulukan adalah perkalian. Jadi kita hitung dulu. 9 dikali 2 itu hasilnya 18. Baru kita hitung 6 dikurang 18 berapa? Hasilnya adalah negatif 12. Oke, jadi hasil dari nilai mutlak ini adalah negatif 12. Oke, cukup sampai di sini materi yang Miss sampaikan. Jika ada yang masih belum jelas,
bisa ditanyakan nanti di forum diskusi. Dan jika Miss ada salah kata atau salah pengucapan, Miss mohon maaf. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.